Profesor Satipto Raharjo mengatakan begini, undang-undang hukum itu sebetulnya cacat sejak lahir. Kenapa cacat sejak lahir? Karena hukum itu adalah kristalisasi dari kepentingan-kepentingan pergulatan, kepentingan-kepentingan politik. Oke, hukum adalah kristalisasi dari pergulatan kepentingan-kepentingan politik yang terjadi di dalam badan pembuat undang-undang. Oke. Sehingga tidak mungkin ideal. Nah, mungkin dalam satu proses pembuatan undang-undang, naskah akademik bisa ideal. Ya bro. Tapi begitu masuk di dalam pergulatan kepentingan politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden, maka kepentingan-kepentingan ada fraksi A, B, C, partai ini, ormas ini, masyarakat punya kepentingan-kepentingan sendiri-sendiri kan. Nah, itu dipadukan sehingga tadinya yang berupa naskah akademik ideal yang disusun dengan apik oleh para ahli itu di sini kemudian diubah-ubah nggak karu-karuan. Nah, itu makanya oleh Prof. Cip dikatakan itu cacat sejak lahir. Oke. Nah, ini sekarang yang jadi masalah. Apakah ini berarti keputusan politik? Oke. Padahal kita tahu di dalam negara kita adalah negara yang bukan supremasi kekuasaan, tapi supremasi hukum. Oh, ya. Jadi di DPR dibuat oleh banyak orang. Tapi itu adalah hasil pergulatan kepentingan politik. Artinya kepentingan kekuasaan lah. Kepentingan politik itu. Nah, sekarang di Mahkamah Konstitusi meskipun hanya hakimnya 9, tapi tidak dari kacamata politik, tapi dari kacamata apakah yang sudah dibuat oleh DPR itu konsisten, konsisten, koheren, berkorespondensi enggak dengan konstitusi. Kadang-kadang memang meleset dari konstitusi. Nah, disitulah. Kalau di DPR berarti ringkasnya, di DPR itu berdasarkan ukuran-ukuran kepentingan politik, tapi kalau di Mahkamah Konstitusi melihat konsistensi, koherensi, dan korespondensinya dengan konstitusi. Nah, kadang-kadang yang dibuat itu miring ke kiri, miring ke kanan. Itu yang membetulkan adalah hakim konstitusi. Jadi bukan kok ini dibuat banyak orang kok dibatalkan 9 orang.